Tes one. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Jadi saya dari tadi masih overwhelmed. Kadang-kadang setiap hari Minggu ada aja hal teknis yang membuat mood berubah dikit, bersyukur berubah dikit. Jadi tertawa saudara, respon saudara tuh membantu saya. Jadi kalau setuju katakan amin gitu, kalau enggak ngangguk gitu ya. Jadi setidaknya saya merasa disupport gitu. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bersyukur kalau kami bisa berkumpul dalam keadaan baik dan sehat. Roh Kudus, Kau yang menolong kami untuk bisa belajar firman-Mu sehingga kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan kami bisa mengambil keputusan dengan baik Tuhan di hari-hari depan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu biar kami bisa mengerti dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tema dari headquarter adalah bounce back. Bounce back itu nggak lepas dari kata resilience. Jadi hari ini judul pengajaran kita hari ini adalah resilience. Jadi definisi dari resilience adalah our ability to adapt and bounce back when things don't go as planned. Jadi resilience bahasa Indonesianya apa ya? Ketahanan, ya bisa juga ketahanan. Itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan juga bounce back. Jadi saat kita menghadapi kemunduran atau setback, bagaimana kita bisa bounce back? Kalau dalam sehari-hari itu ada namanya bola basket. Segala sesuatu yang nggak bisa adapt to pressure, apa yang terjadi kalau jatuh dia pecah, break. Tapi kalau misalnya kayak bola itu dia bisa bounce back. Bahkan semakin didorong keras dia semakin tinggi. Dia nggak mengalami perubahan, nggak jatuh total. So hari ini kita belajar why do we need to have resilience? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan berhadapan dengan masalah. Kita berhadapan dengan tekanan, kita berhadapan dengan cuaca yang tidak stabil, dengan virus, dengan bencana alam. Jadi banyak hal yang out of our control. Bapak CEO ini kemarin ya. Oke. Kenapa kita butuh resilience? Kita akan mendengar dari pribadi yang pernah mengalaminya, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang pernah tinggal di surga, yang gak ada trouble. Dia gak pernah ngalamin trouble di rumah Bapaknya di surga. Dan dia datang ke dunia dan dia meninggalkan dunia. Kita belajar dari orang ini atau pribadi yang kita cintai itu Yesus. I came from the Father and enter the world. Jadi dia tahu dari mana datangnya dan dia datang ke dunia. Now I'm leaving the world and going back to Father. Bersyukur dia mengatakan ini. Dia yang pernah datang ke dunia dan dia tahu sendiri, dia mengalami. Dia bukan orang yang ngomong dari jauh. Dia datang sendiri. I have told you this thing, ayat 33, so that in me you may have peace. Katanya apa? In this world. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, dia bilang dia juga ngalamin waktu dia came to the world. In this world you will have trouble. Jadi selagi kita masih bernafas, you will have trouble. Jadi berbahagia untuk orang yang udah meninggal, yang dalam Kristus, they don't have trouble. Mungkin kalau mereka bisa ngomong sama kita, kalau bisa jangan sedih buat saya udah enak banget di sini. Yesus cuma ngomong, only in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Nah dia sudah overcome the world, makanya kita belajar dari dia. Kok bisa ya Yesus punya resilience? Nah ada 3 pribadi yang akan kita pelajari tentang resilience yang ketangguhan. Yang pertama Yesus, yaitu dia pribadi yang pernah been there before. Kita lebih baik belajar pada seorang yang sudah pernah nyampe ke tujuan, benar nggak? Lebih enak. Saat kita pertama kali ke New Zealand, saya waktu itu tanya sama orang yang udah pernah di New Zealand, gimana kalau datang tuh misalnya bulan Juni apa yang harus saya bawa. Tapi kalau misalnya kita nggak nanya yang orang yang salah, maka kita akan dikasih advice yang salah.
So that's why we need to listen to his advice. That he knows that he will be left alone, but yet he was calm. Jadi waktu lagi ayatnya nggak ada di sini nih. Kayaknya mungkin ada ya. Kayaknya saya mau lihat dulu apakah saya taruh di slide-nya. Oh enggak. Waktu itu Yesus pertama pas lagi terakhir nih sebelum dia disalibkan, dia ngomong sama murid-muridnya, dia clear speakly. Jadi speaknya tuh clearly banget tentang Bapaknya di surga. Selama ini dia ngomong tentang figuratif, tentang perumpamaan. Tapi ngomong sama murid-murid itu jelas banget. Dan kata muridnya, oke, oleh karena itu kami percaya kamu berasal dari Bapa. Are you sure? Katanya gitu. Nanti ada masanya bahwa kamu akan meninggalkan saya sendiri, katanya. And when you left me alone, dia bilang, I'm not alone. Lucu ya. Waktu dia bilang kamu akan meninggalkan saya sendiri. Tapi dia bilang saya tidak sendiri karena Bapa bersama dengan saya. Nah, kita harus pelajari nih, kok Yesus bisa setenang itu ya? Dia waktu lagi di kapal, waktu lagi ada angin ribut, dia tidur. Murid-muridnya panik. Aku mau binasa, mau binasa. Waktu dia mau di kayu salib, dibilang dia juga tenang. Nah, rahasianya apa sih? Dia kan pernah datang di surga, dia nggak mengalami masalah. Tiba-tiba dia mengalami masalah, tekanan, bahkan stresnya tinggi banget sampai keringatnya itu bercampur dengan darah karena pembuluh darahnya pecah. Dan ini yang mau kita pelajari. Jadi kalau kita lihat dalam Yesaya itu ngomong, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Itu katanya dia seperti lembu yang dibawa untuk cukur. Pernah nggak saudara? Saya waktu itu untuk saya di New Zealand, saya pernah datang ke tempat cukurnya domba. Jadi gambaran saya waktu itu nggak jelas. Ternyata waktu domba itu mau dicukur, itu dia benar-benar nggak bergerak loh. Dia benar-benar nggak bergerak. Terus ada rahasianya. Sebenarnya dombanya itu tenang, his rest. Dia nggak ngamuk-ngamuk. Jadi makanya tukang cukurnya itu enak banget, tinggal shear gitu doang. Dia nggak memberontak. Karena kalau memberontak ya bisa terjadi cederanya. Itu kalau kakinya kick, ini aja bisa patah kayaknya. Dan dia juga bisa terluka. Jadi kenapa Yesus dibilang dia dianiaya tetapi dia tidak ditindas, dia tenang seperti domba itu, ada rahasianya. Dia bisa tenang loh. Dia itu nggak berbuat salah, dia tenang loh. Dia nggak panik saat ada masalah, ada trouble. Ini yang mau kita pelajari karena daripada kita pasti akan mengalami trouble. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena Yesus tadi ngomong, in this world you will have trouble. Sorry. Nah ini saya play nih. Tenang kan dulu ya. Dia tenang. Dan dibilang Yesus waktu lagi mau disalibkan, dia nggak membuka mulutnya. Ini ada rahasianya. Katanya, Father is with him. Nah, kalau pribadi yang sama ada bersama dengan kita, pasti akan membuat kita tenang. Dan ini perlu dilatih, saudara, karena ini suatu trust. Kita salah fokus, dan itu akan kita pelajari nanti di akhir dari ibadah kita pelajari hari ini. Dan itu tadi, a time is coming and in fact has come when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone, yet I'm not alone, for my Father is with me. Ini yang kita butuhkan, saudara, supaya orang dunia itu sekali kena trouble ya, suatu hari bermasalah langsung jatuh tumbang. Ada ayatnya juga. Dan ini aja rahasianya yang menurut saya harus kita pelajari. What is Jesus' advice to stand firm in the day of adversity? So we need to build strong foundations. Bagaimana kita membangun fondasi yang kuat? Yesus ngomong gini dalam Matius 7:24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dua orang ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini daripada kita duduk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang membedakan satu sama yang lain bukan masalah mendengarnya, tapi melakukannya. Tapi melakukan yang membedakan. Dan orang yang melakukan itu sama seperti membangun foundation, sesuatu yang gak terlihat di bawah. Dia sibuk. Nah, orang yang melakukan itu dia orang yang shortcut, lebih mementingkan luarnya gitu, lebih mementingkan apa yang nampak di luar. Cut cost. Ngapain kita bangun dalam-dalam? Why? The sky is blue, selalu cerah. Belum tahu, namanya orang bodoh, belum tahu ternyata ada yang namanya trouble di depan. Kalau saudara jangan pernah merasa iri hati sama orang yang sibuk hanya luarnya aja yang dipentingkan gitu. Tapi dia nggak sibuk yang dalam, karena suatu hari nanti kita akan diuji di mana kita berdiri. Diuji di mana? Dengan ada trouble. Nah, ini out of control. Ini udah haknya Tuhan. Dia yang ngirim, dia mengizinkan kita, tapi dikasih instruction. If you listen my advice and you do it. So, di mana kita berdiri saat kesusahan datang? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, kecillah foundationmu. Kamu gak ada foundation, kecil. Karena semakin dalam foundation untuk gedung yang tinggi, kalau saudara mau bangun gedung tinggi, maka saudara harus bangun yang dalam. Dan sebab 7 orang kali benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali dibilang, tapi bounce back. Jatuh, dibilang apa? Bangun kembali, rise again. Tapi orang yang fasik itu, dalam ada terjemahan yang lain, cuma butuh 1 kali bencana aja dia langsung roboh. Dan yang kedua tentang resilience adalah Paulus. Paulus bilang, kalau kita baca kisahnya itu, menurut saya dia pengorbanannya cukup luar biasa ya. Dan saudara bisa pelajari dari kisah Rasul dan bahkan buku-buku yang ditulis. Dan summary-nya dia pernah nulis juga pada orang-orang Korintus. Dia bilang begini, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Dia melihat katanya dalam tanah liat ini, tubuh kita yang tanah liat ini, katanya ada treasure, ada harta yang terpendam, ada harta karun. Di mana orang pada sibuk melihat keluar, sibuk melihat keluar dirinya, dan saking melihat keluarnya lebih banyak distraction. Ada distraction A, B, C, D, sehingga dia bingung kemana. Tapi yang Tuhan mau adalah look inside you, because you have treasure inside it. Treasure. Di Paulus mau, we are hard pressed on every side. Bayangin, ditekan kanan kiri, tapi nggak berubah bentuk. Bounce back again katanya, but not crushed. Perplexed but not in despair. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. Ini resilience yang kita butuhkan untuk menghadapi hari-hari di depan kita. Dan yang ketiga, pribadi yang mau kita pelajari adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang pribadi yang saya look up banget dalam hidup saya. I always look up to him. Dia mengalami resilience berapa kali, saudara? Jadi peristiwa yang pertama, dia baru umur 17 tahun. Mungkin 17 tahun itu SMA kali ya. Saudara ngerasain 17 tahun, sweet 17, lagi sweet 17. Dia ngalamin dijual. Dan katanya dalam
dalam kejadian berikutnya, kejadian 41 atau nggak salah, saudara-saudara ngomong gini, oh mungkin ini gara-gara kita melakukan sesuatu ke Yusuf, maka kita katanya distress. Mereka ngalamin suatu kemalangan di mana mereka berharap tolong jangan tahan kami di Mesir. Waktu itu Yusuf juga gitu katanya. Dia minta tolong sama saudara-saudaranya, tolong jangan jual saya. Saya mau ketemu papa saya. Tolong jangan jual. Tapi dibiarin. Dia dibiarkan mengalami peristiwa itu. Dan kemudian saudara, dia dijadikan budak, dijual. Mungkin awalnya dia dijual di pasar budak. Tahu pasar budak? Kalau saudara lihat film gitu, dia dipertontonkan siapa yang mau ngebit. Kemudian yang dapat adalah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah ini rahasianya. Seperti yang Yesus tadi, Yesus mengalami ketenangan. Kenapa? Karena tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan dibilang setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahkan orang yang gak kenal Tuhan bisa melihat, wow, ini disertai oleh Tuhan. Tuhan yang mana juga gak tahu. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ini baru peristiwa pertama. Dia dijual sama saudaranya. Dia punya beribu-ribu alasan untuk pahit hati, despair, kecewa. Tapi pada saat dia di rumah Potifar, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia melakukan yang terbaik yang dia lakukan. Dia yang tadinya budak, dia melakukan fungsi sebagai kepala rumah tangga, walaupun dia nggak dibayar sebagai kepala rumah tangga. Dia menjalankan fungsi yang dia nggak dibayar. Dia lakukan dengan terbaik. Walaupun dia punya alasan, I don't want to do it. I don't want to do it. Tapi dia berbeda dengan budak-budak yang lain. Dia buat berhasil. Tadinya dombanya cuma 2, dibuat jadi berkali-kali lipat ke rumah Potifar. Orang Potifar yang lihat ini berhasil, ini anak nih dilihatin gitu ya. Yang tadinya ya loannya itu penuh dengan weeds, bisa langsung jadi green. Rumahnya bisa jadi rapi. Diserahin semuanya ke Yusuf. Dan yang kejadian berikutnya di rumah Potifar, yang tadinya dia budak dia nggak dilihat ya kan, mungkin tadinya pas di pasar budak orang juga nggak ngeliat dia gitu kan. Nah, hati-hati dengan namanya berkat saudara. Saya kasih hati-hati. Itu juga bisa jadi tes. Waktu dia udah ada karismanya yang tinggi, dia dikasih kepercayaan yang tinggi, dan istrinya Potifar melihat, I like him, I want him, dan dia berusaha untuk, ayo tidur dengan aku, tidur dengan aku, tidur dengan aku, tidur dengan aku. Tapi kita mau lihat, kalau saudara lihat ya responnya Yusuf apa? Saya nggak tulis di sini kayaknya. Yusuf ngomong begini. Kita mau tahu nih, dia berdiri di atas dasar apa nih? Waktu dia diajak tidur, dia ngomong gini. Dia nggak ngeliat Potifar suaminya, tapi bilang gini. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Yang Tuhan yang membiarkan dia dijual. Tuhan yang membuat kita punya alasan untuk kecewa sama dia. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Dia difitnah, memperkosa, dan dia akhirnya di penjara. Nah ini kemalangan yang kedua. Tapi kita mau pelajari resilience-nya dia. Kemudian dia dikirim di penjara nih. Ini udah scene yang berikutnya, penjara. Kembali lagi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Untungnya Yusuf sama Tuhan tuh nggak ngambek-ngambekan gitu. Lu ngapain sih? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada
pada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Jadi kalau saudara dipercayakan sama orang apapun, sama organisasi seperti gereja ini atau di kantor saudara, bertanggung jawablah terhadap kepercayaan itu. Ini dia mempercayakan semua tahanan dan segala pekerjaan yang dilakukan itu dialah yang mengurusnya. Dan kemudian ada ayatnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kembali lagi, Yusuf ini mengambil fungsi sebagai kepala penjara, walaupun dia nggak dibayar sebagai kepala penjara. Kepala penjaranya makan gaji buta. Cuma betul. Yes, good, thank you. Aku mau ke Queenstown dulu ya Yusuf. Jaga dulu. Yes, ya bos katanya. Ini yang Yusuf lakukan. Dia nggak dibayar saudara, tapi dia punya apa? Aku bilangnya, selain resilience, dia punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? I have done my best di rumah Potifar, tapi kenapa kamu izinkan aku ke penjara? Dia nggak punya bigger picture, karena disitulah Tuhan akan mempertemukan dia dengan connection ke istana. Dari situlah dia punya koneksi ke istana. Dan apa yang terjadi waktu itu? Yusuf ini dipercayakan untuk menangani dua kepala juru makan dan minumnya Firaun. Jadi benar-benar kepala penjaranya assign, kalau kita baca di Alkitab, di-assign sama dia, beneran di-assign, you look after them katanya. Karena harus look after, setiap pagi dia nanyain dong, gimana kabarmu? Dan suatu hari dia bilang, aduh aku lagi mimpi nih, mimpiku ini adalah bla 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 katanya. Mimpinya mengenai kalau saudara baca tentang dia memerah anggur dan anggurnya cabannya diserahkan ke Firaun kembali, dan juga akhirnya dia terjemahin bahwa pada hari yang ketiga dalam 3 hari ini posisi kamu akan dipulihkan. Wah, bagus nih katanya kepala juru makannya. Gue juga mau tahu mimpi gue artinya apa. Diceritain. Yusuf juga gak takut loh. Dia walaupun mengartikan mimpinya yang jelek loh, itu kan kamu akan digantung gitu 2 orang. Dan kemudian apa yang tadi benar, di hari yang ketiga Firaun ulang tahun, dia celebrate, dia butuh juru minumnya diangkat kembali posisinya, juru makannya digantung. Dan di situ Yesus ngomong gini, kalau benar-benar terjadi, tolong kasih tahu Firaun ya supaya saya keluar dari sini. Saya nggak tahu, saya harusnya nggak berhak ada di sini dalam lubang ini. Kasih tahu Firaun ya. Dan kemudian katanya apa? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru makan itu, melainkan dilupakannya. Jadi saudara, mungkin skillnya dia waktu itu adalah menerjemahkan mimpi. Kalau ada role ya, ada position gitu, apa role kamu? Bagian kamu apa? Juru tafsir mimpi. Juru tafsir mimpi. Nah mungkin saudara bukan ahli tafsir mimpi, tapi percayalah, ada Tuhan akan kirim orang-orang ke sekitar saudara. Dia punya masalah yang bisa dipecahkan oleh skill saudara sendiri. Misalnya saudara supaya masak, skill saudara itu nanti saudara jangan pernah, wah dia lupa sama gue tuh, gue udah kasih ini, lupa. No. Ini lupa ada maksudnya saudara, percaya nggak? Kenapa dilupakan? Karena kalau dia pun keluar, dia ngasih tahu ke Firaun ngomongnya, so what? Bener nggak? Karena belum ada konteksnya. Buat apa dia ngasih tahu? Belum ada konteksnya. Yang ada kan ngomong sama raja kan nggak kayak ngomong sama temen ya. Kalau datang kan juga harus hati-hati, ngomong juga harus hati-hati. Enggak. Ini dilupakannya bukan karena lupa, nggak ada maksud, ada maksud. Dan kemudian when 2 full years had happened, nah ini dia. Kalau saudara yang suka, ada orang-orang yang suka numbers, interpretasi numbers, ada. Kalau saudara dua ini penting nih buat menurut saya, karena setelah 2 tahun itu ada 2 orang tadi, kepala juru makan dan minum. Dan setelah itu
ada mimpinya Firaun mengenai dua senario. Senario yang kelimpahan dan senario yang kekurangan, kelaparan. Dan diulang 2 kali juga mimpinya itu. Ya kan? Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang lembu, yang makan lembu, dan yang kedua adalah berkas. Jadi selalu ada maksud. Nah, ini adalah komunikasi antara Yusuf dan Tuhan. Yesus tuh ngerti kenapa harus 2 tahun. Oke, jadi saudara jangan pernah kecewa gitu kalau saudara udah nolong orang ya, dan saudara dilupakan. Percayalah, saudara akan diingat pada waktunya. Ada konteksnya nanti. Dan apa yang terjadi katanya? Kemudian Yusuf, singkat cerita, dia diperhadapkan suatu keputusan. Dia bilang gini, yang bisa mengartikan mimpi Firaun adalah Tuhan. Dia nggak ngomong saya, Tuhan. Dan dia selalu God oriented gitu. Apa Tuhan, apa Tuhan. Dan saya senang dengan apa Tuhan, apa Tuhan. Bagus saudara, bagus banget. Kita harus tiru karena kita tahu bahwa kemalangan yang ada di sekitar kita itu selalu ada maksud, bukan untuk mencelakakan kita. Dan kemudian dia diangkat menjadi perdana menteri. So, untuk bagaimana kita bisa resilience? Pertanyaan tadi kan contohnya nih tentang resilience ya, saudara udah belajar tentang dari Yesus, dari Paulus dan dari Yusuf. Gimana kita bisa membangun resilience ini, saudara? Yaitu menurut saya adalah saudara harus fokus. Lensa saudara harus benar. Kalau lensa saudara benar, maka saudara akan melihat dengan benar. Ya, seperti saya pernah bagi di retreat waktu itu. Ada orang bilang, oh foto-foto kamu bagus ya. Saya bilang, pertama objeknya udah bagus. Ya kayak saudara miring dikit juga masih tetap bagus. Tapi kenapa foto saya bagus? Sebenarnya kita melihat objek yang sama, cuma saya melihat hal yang lain aja gitu, ya kan? Nah, ini untuk menguji fokus saudara. Tolong dong, next slide. Saudara lihat apa? Yo, yang udah tahu jangan jawab. Apa yang saudara lihat? Lake. Lake. Ada yang lihat baby. Saudara lihat baby nggak? Iya. Ya. Tadi awalnya saudara lihat baby nggak? Masih ada yang bingung lihat baby? Masih ada yang belum tahu siapa yang belum bisa lihat baby di sini? Angkat tangan. Belum punya baby soalnya. Belum punya baby ya. Nah, kalau saya bantu bisa nggak? Oh. Ya. Jadi gambar yang sama, ternyata kemampuan fokus kita itu berbeda-beda. Ada orang bisa melihat A, ada orang bisa melihat B. Ya. Oleh karena itu kita belajar fokus kita untuk melihat sesuatu yang Tuhan mau. Pertama, fokus on unseen. Seperti yang tadi saya bilang, orang yang bijaksana itu fokusnya pada yang gak kelihatan. Foundation itu gak pernah kelihatan. Orang yang gak bijaksana itu, yang orang bodoh, dia mau cut cost, bangun rumah aja. Yang ini bangunnya lama karena dia harus gali dulu. Yang ini langsung tiba-tiba cepet bangunnya. Wih, rumahnya bagus ya. Wih, dari luar, bahkan orangnya dari luar, wih, bagusan yang ini rumahnya nih. Karena yang ini uangnya semuanya ke bangunan luar doang. Dia cut cost. Yang ini masih sibuk yang dalam, yang unseen. Yang ini sibuk di luar appearance. Yang penting gue butuh pengakuan, approval. See, someone needs to acknowledge me gitu. Dan ini dia sibuk. Dan suatu hari akan diuji. Suatu hari akan diuji di mana saudara dan saya berdiri. Dalam 2 Korintus, ini benar ya 2 Korintus 6, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. So fix our eyes not what is sin, but on what is unseen. Since what is sin is temporary, but what is unseen is eternal. Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our lights and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that
far outweigh them all. Jadi di sini Paulus mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada yang tidak kelihatan. Ya, kalau saudara lihat orang-orang di luar sana sibuk yang di luar, saudara, ada harinya. Sama seperti corona atau covid. Ada orang yang gak sibuk cuma yang luarnya doang. Pada saat lagi covid datang, basicnya gak ada orang yang bisa berkumpul, kandas. Tapi ada orang yang prepare, dia punya saving untuk for rainy day katanya. Itu yang saudara harus lakukan. Prepare the unseen, focus on the unseen. Dan berlaku juga untuk cari pasangan hidup. Ya, betul nggak? Yang jomblo, mana yang jomblo? Coba ketawa dong. Sampai yang jomblo. Nah, jangan saudara hanya sibuk mencari yang luarnya doang. Saudara harus fokus yang nggak kelihatan, Betul nggak Jojo? Iya kakak. Iya. Saya percaya anak muda di sini dalamnya nggak kelihatan itu bagus, bener Jo ya? Wah, kok mereka pada ketawa sih? Kenapa ketawa? Dia youth, ketua youth. Saya memastikan bahwa dia tahu bahwa anak-anaknya itu. Ya. Yang kedua adalah fokus on His kingdom. When we are in His business, tau nggak saudara? Yesus itu punya bisnis yang seperti yang kita lakukan. Dia tapi bisnisnya about people, how to save people dan sebagainya. Waktu kita part of His business, maka support provision will be given. Sama seperti saudara lihat polisi di jalanan gitu ya. Waktu saudara melihat dia pakai seragam, saudara tahu dia bekerja untuk institusi namanya polisi. Kalau dia diserang, ada backupnya namanya polisi. Bukan waktu kita serang dia pribadi, kita nggak nyerang pribadinya, kita serang institusinya. Dia akan kirim semua pasukannya untuk ngejar kita. Sama seperti juga dengan kerajaan surga. Saat kita support, fokus on His kingdom, maka provision will be there. Bahkan ini tadi yang Yusuf setelah diangkat jadi orang kedua di Mesir, ini yang dilakukan. Ini untuk kerajaan dunia, bukan kerajaan surga, kerajaan dunia aja. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in chariot as his second in command, and people shouted before him, "Make way!" as he put him in charge of the whole land of Egypt. Bahkan Yusuf pun disupport. Dia dikasih yang namanya cincin untuk bisa memerintah. Jubah itu sama seperti seragam polisi. Tanpa jubah ini, tanpa gold ini, orang memandang rendah. Siapa lu? Tapi karena ada seragam, dan setiap daripada kita dikasih seragam, walaupun nggak kelihatan, yang membantu kita memberikan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, dibilang seperti itu. Kamu kalau Yesus bilang, kalau kamu nyatakan orang itu berdosa, dosanya tetap ada di dunia ini. Kalau kamu bilang nggak berdosa, dia nggak berdosa. Wow, banyak yang dia berikan. But we know that it's ada purpose-nya, yaitu kingdom's purpose. Dan yang berikutnya adalah tadi fokus yang pertama adalah fokus on unseen, yang kedua fokus on kingdom, dan yang ketiga adalah focusing on what is on your hands. Banyak daripada kita seringkali fokus apa yang kita punya, fokus on that we don't have, we cannot go, we cannot do. Kita fokus itu doang sehingga kita stuck. Kita lupa bahwa fokus on what your hands. Kalau saudara cuma punya 5 roti, 2 ikan, fokus itu yang Yesus lakukan. Musa fokus dengan cuma ada tongkat di tangannya, dia bergerak ke Firaun. Apa yang saudara punya? Saudara punya skill apa? Fokus on it. Just fokus. Jangan saudara dan saya cuma menghabiskan waktu untuk memikirkan yang kita punya, yang gak kita bisa kontrol. We can also focus on our mind, our reactions.
kalau kita kena sesuatu A, kena aksi A, apa reaksi kita? Itu yang cuma kita kontrol gitu. Jangan mikirin yang out of our control. Yang bagian itu kita bisa serahin kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, tadi kan kita mau ngomongin tentang lensa ya. View a difficulty as a challenge, not as a paralyzing event. Jangan melihat difficulty itu sebagai kayak roadblocker atau cuman showstopper, istilahnya showstopper. Saudara nggak bisa jalan, tapi lihat itu sebagai as a challenge. Jadi saya mau say thank you nih buat teman-teman yang mahasiswa yang udah lulus ya. Kemarin ada yang Gaby sama Naida. Well, terima kasih bahwa kalian sudah berjuang di negara ini jauh dari keluarga untuk bisa lulus. Dan saudara melihat setiap kesulitan sebagai challenge. Dan juga untuk teman-teman yang sedang berjuang seperti Rindy dan teman kawan-kawan, semangat. Kalau kamu harus bisa lulus tahun ini, luluslah tahun ini. Jadikan contoh dan teladan buat teman-teman yang lain yang ada, mahasiswa yang lain yang akan hadir, supaya kalian bisa, I don't want to give up. Walaupun sulit, tapi saudara tetap melihat itu sebagai challenge. Dan saya juga sebagai salah satu FJ leaders, on behalf of leaders, saya juga mau ngomong thank you banget. I feel blessed surrounded by people kayak kita semua di sini. Hari gak datang. Itu dia juga salah satunya orang yang dikasih challenge gitu langsung take it. Dan dia bilang iya. Dan banyak daripada saudara yang saya kenal di sini semuanya ada challenge sedikit, nggak nyerah gitu, langsung diambil. It's good. Itu melatih saudara saya untuk menjadi seperti kayak Yusuf, melihat kelaparan, dia melihatnya berbeda. Dia melihatnya berbeda sebagai suatu challenge. Karena di balik challenge itu selalu ada rewards yang menunggu. So far so good. Amin. Amin. Kan seperti saya bilang, saudara harus lebih. Soalnya kalau saudara ngomong nanti saya bisa tanya sama Fani, sebenarnya pas kamu lagi dengerin aku, kok orang pada diem itu ngapain sebenarnya sih? Akunya yang bikin atau gimana? Dia bilang kalau dia mikir katanya. Kalau saudara gimana? Mikir juga ya? Saya pikirnya blank gitu, saya takutnya itu. Oke, saudara, sebagai penutup nih, saya mau ceritakan kisah hidup saya deh, karena lebih relevan. Saudara pernah dengar yang Instagram ini ya, yang akhir-akhir ini yang Raditya Uluwan ini, ya kan? Anaknya masih kecil kan ya. Saya ditinggal bapak saya waktu umur anaknya lebih kecil dari itu. Jadi saya melihat mungkin ya orang lain yang di luar yang ngalamin sama seperti saya juga melihat mereka, ngeliatnya gimana ya mereka bisa ini kayak. Saya mungkin bilang gitu, ini anak ini malang nih, kasihan juga nih, karena tes karena mamanya juga nggak punya skill set yang lain, gimana ya dia bisa survive kan? Tapi life must go on, betul nggak saudara? Orang-orang lain mungkin melihatnya future kamu nggak ada apa-apanya lagi, pasti kamu paling berakhirnya di jalanan juga, gitu kan? Mau jadi apa sih kalau papa kamu pernah jadi supir taksi, ya mungkin kamu nggak jauh-jauh dari itulah. Tapi saya bersyukur dalam perjalanan hidup itu saya diperkenalkan seorang pribadi yang namanya Yesus. Nah, di sini saya baru menyadari bahwa ternyata ada pribadi yang lain, dan sebagai seorang bapak yang care sama kita sebagai anak-anaknya. Waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami syukur. Itu adalah doa seperti seorang anak yang benar-benar depend on father. Dia belum bisa nyari uang sendiri untuk makan, dan dia mungkin kalau bapaknya udah punya uang, dia juga nggak bisa masak sendiri. Artinya benar-benar depend. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kita lakukan, saudara, yang kita benar-benar depend on him. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur untuk Chang, untuk Farel yang mengambil keputusan itu, karena dia akan memberikan direction.
Dia yang punya bigger picture, dia akan sibuk. Surga tuh akan sibuk saat kita mau in line with his plan. Dia akan persiapkan waktu, kapan ketemu sama A, ketemu sama B, ketemu sama si J. Itu yang akan dia lakukan, dia akan sibuk. Dan waktu saya terima, Tuhan Yesus itu ya nggak semalaman abrakadabra semuanya berubah. Enggak, tetap biasa juga. Aktivitas sama seperti nggak ada perubahan feeling juga tuh. Makanya kita hidup jangan berdasarkan on feeling. Mungkin kadang-kadang dalam event tertentu kayak retreat Tuhan jamah kita ya, ada yang nangis. Saya bersyukur untuk itu. Tapi kan nggak tiap hari kita nangis, bener nggak? Kita dijamah sama Tuhan. Ada hari-hari yang harus kita lalui. Entah kita mengambil putuskan berdasarkan tubuh kita, misalnya panas, nyalain pump. Panasnya yang AC, dinginnya di pump. Atau berdasarkan soul kita. Kadang-kadang kita dijamah, ya kan? Kita nangis dan oke, aku memutuskan untuk ikut engkau Tuhan Yesus. Tapi ada hari kita badan nggak bisa ngasih input, soul kita nggak bisa ngasih input, tapi kita harus ambil decision. Nah, ada lagi dalamnya inside spirit. Nah, itu yang Yusuf dan Yesus yang kita harus mempelajari. Kita harus bisa lebih dalam berkomunikasi dengan roh yang diberikan dalam diri kita. When we make a decision based on the spirit. Nah, saya berharap saudara saya bisa belajar ke arah situ. Dan gampang gimana caranya ya? Berdoa aja dulu. Berdoa dengan akal budi juga nggak apa-apa. Berdoa dengan akal budi adalah suatu pemuluhan yang baik. Dan saat saya terima Tuhan Yesus, semua biasa normal. Kekurangan makanan ya, semuanya iya, normal saudara. Saya SMP sempat gak masuk SMP karena biaya pendaftaran juga sulit. Bagi saya cuma simple. Kalau sadar Mesa Kapitul ngomong gini, kalau Tuhan gak melepaskan, kalau Tuhan yang kami sembah gak melepaskan kita dari api, itu juga gak apa-apa. Nah, saya mau saudara saya punya attitude kayak gitu. Jangan ngotot, pokoknya harus A Tuhan, harus A. Nah, kalau kita percaya dia sanggup, dia gak memberikan, gak apa-apa. Karena dia punya plan yang lain. Nah, dia kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan aku masuk sekolah ini, Tuhan, gimana Tuhan ini? Tuhan kasih yang lain. Saya hebat, Tuhan saya mau masuk SMA 8 Tuhan, tapi gimana? Saya udah lulus ini, Tuhan. Kalau kesana 2 kali bus, gimana? Saya nggak punya uang, tapi saya pengen banget. Akhirnya redirection itu adalah baik untuk saudara. Kadang-kadang roadnya close, detour, itu baik saudara. Ini not for you, go to the right. Karena di sebelah kanan kamu akan bertemu dengan kami. Jadi di SMA 21 itulah saya ketemu dengan Ani. Loh, siapa? Emang saya yang bisa kontrol semuanya? Enggak kan? Dan kemudian dia masuk dalam hidup saya. Akhirnya dia menolong saya dalam seharian. Banyak yang akan menolong saudara untuk saudara mencapai tujuan saudara. Nah, tapi kita harus apa ya? Bagi kita trust. Trust itu ada resiko saudara, ada risk. Ya dong, karena common sense saudara bilang nggak mungkin, enggak. Aku maunya A, B, enggak. Mana dia dengar ceritanya Janet yang kalian kesaksian tadi? Ya, yang dia bilang dia milih ada 2 kerjaan. Dia akhirnya milih kerjaan yang kedua. Kerjaan kedua akhirnya malah dia lebih redundant. Dan sekarang dia malah dapat kerjaan yang offer yang pertama. We never know. Pun kalau kita mengambil keputusan yang salah, Tuhan itu tetap baik. Misalnya kita ngambil ke kiri nih, tetap nggak apa. Anak yang bungsu bilang, aku mau dong harta kekayaanku semua bagianku. Bapaknya nggak ngomong, jangan nak, jangan. Gak baik untuk kamu, enggak dikasih. Dia ke kiri loh. Pada saat dia udah kira abis semuanya, dia oh iya, come to himself. Seperti lagu apa tuh? Na 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 na. Waymaker ya, apa sih? Yang pokoknya ya kan? Come to the altar, aku suka tuh, come to himself. Dia udah come to himself, dia udah gak punya resource lagi, akhirnya menyadari bahwa bapaknya yang baik. Nah pertanyaannya, saudara mau? Saudara habiskan bertahun-tahun dulu di sini, udah hilang, baru sadar, akhirnya kesini. Nggak apa-apa juga. Tuhan juga nggak pernah marah. Tapi kalau saudara saya belajar di sini seperti Yusuf, dia nggak ngambil shortcut, dia nggak tidur dengan istri Potifar. Ceritanya mungkin berbeda, tapi straight. Dan saudara akan melihat hal yang baik. Dan itu yang saya berusaha lakukan waktu saya kenal Tuhan. Kan kita nggak tahu apa-apa ya, tapi dibilang doa dan aku ikutin. Dan akhirnya
Saudara, saya melihat adversity itu suatu kesusahan. SMA juga nggak punya uang, ada yang bantu saya. Waktu masuk kuliah juga nggak ada yang bayarin. Tapi ada orang yang dikirimkan Tuhan supaya kita ketir semuanya. Gimana masalah kerjaan? Saya pertama kali masuk ke kuliah komputer, saya nggak bisa megang mouse, nggak bisa megang keyboard. Saya yang paling bodoh. Aduh, saya mau menyerah deh. Aduh, gimana nih? Tapi, lalui. Saudara mau pay now, enjoy later, atau enjoy now, pay later, terserah. Pilih mana? Mendingan saudara pay now aja, jalanin aja. Toh, saudara mau nggak mau menunda 10 tahun lagi juga saudara akan mengalami yang sama. Kalau saudara, akhirnya saya berusaha untuk hang on mode, hang on mode. Kalau naik bus tuh ya di Jakarta dari Romangun Blok M, saudara gantungan, nah itu hang on mode. Yang penting gue sampai bus itu. Ada orang yang enjoy kan dalam, karena gantungan ada tidur gitu. Saya waktu itu masih hang on, penting sambil nggak apa-apa, part of life. Jadi waktu saya mau kerja di Singapura juga gitu, nggak bisa bahasa Inggris. Ini saksinya lagi. Saya ke Gramedia ya, beli buku, dialog, wawancara, how to. Terus ada kasetnya saya dengerin. Aduh, saya nanya, dia jawab, dan kebalik dia nanya saya jawab. Saya lakukan hal itu. Jadi untuk encourage teman-teman yang bilang, aduh bahasa Inggris saya kurang bagus nih, jangan, saya lebih buruk dari saudara, percayalah. Waktu saya kerja pertama kali di Singapura, saya bagian guitar support. Ya harus ngangkat telepon. Aduh, angkat telepon nggak ngerti lah. Aduh, nangis tuh. Ampun nih saya. Halo. Kalau ada ipar saya, dia ngomong gini. Buat noise gitu ya. Noise. Tapi kalau saya agak kasar ya, maaf langsung. Aduh, menyesal saya. Tapi sejarahnya saudara, saya berjuang keras loh. Saya download podcast, saya beli MP3 player, saya download, saya biasain dengar. Dan itu kesusahan baik untuk saudara dan saya. Masalahnya saudara mau enjoy now, pay later, atau pay later, enjoy now. Dan lihat, Tuhan membawa kita naik dan tidak pernah turun. Maksud saya naik dan turun kayak gini. Jangan saudara menganggap kalau berkat Tuhan kan, kalau kode ini berkat kita kan Tuhan membuat kamu naik dan tidak turun. Bukan berarti kalau naik segitiga nih begini, maka saudara harus butuh tenaga yang kuat. Sama seperti roket, thrust itu gede banget tenaganya. Tapi kalau kita ke puncak kan selalu kadang-kadang ke arwah begini kan, ada yang begini turun, gini, lama-lama ke atas. Tapi bukan berarti nggak ada turunnya, tapi kita tahu bahwa grafiknya ke atas. Percayakan hidup saudara sama Tuhan. Resilience penting. Tahan uji lu waktu saudara tekan dari kanan, tekan di kiri, saudara tetap tahu bahwa I need to stand. Oleh karena itu lakukanlah firman Tuhan. Saat saya dengar firman Tuhan, lakukan. Saudara firman Tuhan bilang, berilah kalau kamu diberi. Waktu ngomong masalah uang, apalagi, uang Tuhan nggak pernah membandingkan dirinya dengan iblis. Dia cuma membandingkan dirinya sama Mammon. Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan Mammon. Dia nggak ngomong Tuhan dan iblis. Karena people follow money. Percayalah, setiap keputusan company selalu follow money. Where money is, company follow. People follow money. Oleh karena itu saudara kalau memberi, saya cuma mau share tentang persepuluhan. Saya mulai persepuluhan tuh dari umur saya SMP. Waktu saya pertama kali dapat uang 10.000, koordinator saya ngomong, kamu harus kasih persepuluhan. Buat apa? Karena itu namanya milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Oke, waktu 10.000 itu penting buat saya. Saya bisa makan nasi sayur, tapi saya kasih. Nah, di situ saya belajar untuk hidup dari 90%. 90% bagaimana saudara bisa memanage 90% ini akan menentukan 10% berikutnya. Dan kalau kita bisa memanage dengan baik 90% ini, maka Tuhan mempercayakan hal-hal lainnya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya my belief system. Saya lakukan dan Tuhan teruji. Sampai hari ini
I'm faithful, saya masih tetap makasih buat Tuhan karena itu punya Tuhan. Dan juga kita belajar berharap sama Tuhan. Karena kalau kita nyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya katanya 100%. Are you sure 100%? 10% aja masih mikir-mikir, ya kan? Oleh karena itu saudara, percayakanlah hidup saudara pada Tuhan. Makanya ada risk. Saudara mau ambil resikonya enggak? Karena itu butuh faith di situ. Ada yang namanya gap, namanya kita butuh faith. Common sense kita nggak bisa bicara. Oke, saya sudah terlalu panjang. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami belajar tentang resilience hari ini. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar bisa kami lakukan ya Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa fokus dengan baik apa yang kami harus fokus. Tolong kami Tuhan, buka mata rohani kami, terangi ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam diri kami, the treasures, dan apa yang ada di tangan-Mu Tuhan, support yang sudah Kau sediakan di belakang layar. Dan kami bisa melihat apa yang dibalik challenge yang kami alami. Setiap daripada kami mengalami musim yang berbeda, tapi kami berdoa supaya Engkau tolong kami ya Tuhan. Kau yang membawa kami ke tempat di mana Kau sudah tentukan buat kami ya Tuhan. Tolong keraguan kami. Kami juga menyadari saat kami mengalami masalah tidaklah semudah saat kami berbicara. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah daily rutin yang kami lalui, membaca firman Tuhan, berdoa, membangun resilience ini Tuhan, sehingga saat the adversity comes, kami enggak jatuh tergeletak, tapi kami bisa berdiri, kami bisa bounce back. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang ada di depan hidup kami. And you have been there before. And we want to learn from you. Terima kasih. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.